Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku-san ni Naritaku sebelumnya atau part 49. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi di akhir volume 5 sebelumnya, akhirnya insiden kedua di Akademi Midgar sudah berhasil diselesaikan. Walaupun bagi Ksatria Crimson yang baru menyelidikinya setelah selesai, tentu masih banyak misteri yang belum mereka ketahui dan masih banyak info yang perlu mereka dapatkan dari para murid yang terlibat. Terutama dari Claire Kageno yang waktu itu masih dalam keadaan pingsan dan masih dirawat untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan Chit yang dipanggil ke Ksatria Crimson untuk memberikan kesaksiannya juga tidak dapat memberikan info apapun. Karena kan sebagai Chit Kageno dia sama sekali nggak terlibat dalam insiden itu. Apalagi sebelumnya Alexia sampai meminta Chit untuk tidak usah memperdulikan Ksatria Crimson dan tidak usah memberikan info apapun pada mereka mengenai Claire Kageno. Karena di waktu ini hubungan Alexia dengan Iris lagi sangat memburuk. Tentunya ada banyak korban yang terluka dalam insiden itu dan tidak sedikit dari mereka yang sampai terbunuh. Sedangkan di pihak sekte Diabolos sendiri juga kehilangan beberapa anggota mereka, terutama yang tergabung dalam fraksi Fenrir. Karena Fenrirnya sendiri juga sudah kena bantai sama Shadow, termasuk Isaac teman satu kelas Chit yang ternyata merupakan bagian dari sekte Diabolos. Nah, di sini mari kita mulai dari prolog di volume 6-nya guys. Jadi tepatnya setelah beberapa hari setelah insiden itu, akhirnya akademi mulai dibuka kembali dan bahkan saat itu murid kelas 1 baru saja melaksanakan ujian akhir tahun. Di sini setelah ujian kelar, seperti biasa Chit sedang bersama kedua temannya yaitu Hyoro dan Jaga. Saat itu Hyoro dan Jaga beberapa kali mengatakan kalau ini sudah berakhir dan ini sudah berakhir bukan? Atau maksudnya berakhir bagi mereka berdua yang kemungkinan nilai ujiannya bakal sangat rendah. Chit pun bertanya apakah kalian ingin mengubah nilai kalian sendiri? Lalu mereka menjawab tidak akan. Kata mereka sudah terlambat untuk mengubah nilai sekarang dan kita akan menjalani ujian praktek minggu depan. Ya sebenarnya Chit sendiri juga sangat kehilangan murid yang biasa diajarikan sebagai bahan contekan yaitu Isaac. Cuma kan tentunya dia sempat menerima lembar contekan dari Nina Senpai dan itu sangat membantu Chit untuk bisa melewati ujian akhir itu. Ya setidaknya dia yakin gak sampai mendapatkan nilai merah. Sudah sekitar 1 bulan sejak insiden di akademi berakhir dan sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Februari. Situasi di sekolah juga sudah mulai tenang walaupun terkadang Ksatria Crimson masih melakukan penyelidikannya. Dan juga masih ada beberapa masalah lainnya. Chit berpikir kalau di dunia ini sering terjadi penyerangan yang dilakukan para teroris dan baginya itu sangat menyenangkan. Karena di dunia Chit sebelumnya atau di bumi, palingan Chit hanya bisa berburu geng motor dan jarang ada insiden penyerangan akademi seperti itu. Soalnya kan Chit masih berpikir kalau semua masalah itu memang disebabkan oleh para teroris dan gak ada kaitannya dengan organisasi besar seperti sekte Diabolos. Tentunya Chit belum tahu kalau Fenrir yang sebelumnya dia bantai merupakan salah satu petinggi yang sangat penting bagi sekte Diabolos. Di waktu ini Claire Kageno juga masih belum sadarkan diri dan masih dalam tahap perawatan. Sedangkan sebelumnya Zeta hanya mengatakan kalau nantinya Claire pasti akan sadar dan dia pasti akan baik-baik saja. Jadi ya Chit tidak perlu mengkhawatirkannya. Justru yang dia khawatirkan kalau Claire sampai harus mengulang setahun lagi. Soalnya kan dia masih pingsan dan tidak bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Chit berharap semoga saja kakaknya tidak sampai mengulang. Soalnya jika Claire masih ada dan belum lulus, tentunya Chit tidak akan mungkin bisa bebas. Saat itu Chit dan kedua temannya pun masih di kelas, sedang ngomongin apa yang akan mereka lakukan setelah itu. Karena ujian akhir sudah selesai dan waktunya untuk main-main sampai ujian praktek tiba. Nah, di sini mereka berdua mengatakan tidak akan membiarkan Chit menang lagi dan tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Karena kami punya sekutu yang sangat kuat yaitu Mitsugoshi. Lalu sambil menunjukkan segepok uang dan mengocok kartunya, Hyoro mengatakan waktunya untuk menuju ke medan perang yaitu kamar Chit. Bahkan mereka tidak akan membiarkan Chit tidur malam ini. Ya seperti biasa mereka itu berniat melakukan permainan kartu atau ya sama aja judi. Soalnya saat ini mereka sudah bisa melakukan pinjaman yang cukup banyak pada Bank Mitsugoshi. Nah sebelum mereka meninggalkan kelas, saat itu Chit bisa melihat Christina dan juga Kanade yang sepertinya merupakan satu murid yang sebelumnya sempat menjadi korban Elisa dan berhasil untuk diselamatkan.
Chit pun bisa mendengar percakapan mereka yang saat itu sedang ngomongin kasus Elisa atau wakil ketua OSIS. Di situ Christina sampai meminta maaf pada Kanade karena dirinya tidak cukup kuat. Sedangkan sambil menangis dan ketakutan, Kanade pun bertanya apa yang harus aku lakukan mulai sekarang. Lalu setelah itu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Ya, jadi ternyata Elisa itu akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan sama sekali nggak mendapatkan hukuman apapun. Padahal di insiden kabur sebelumnya, dia sudah melakukan tindakan yang sangat kejam pada murid lainnya. Dan banyak dari mereka yang mati setelah sihirnya direbut secara paksa oleh Elisa dan timnya. Tentu waktu itu ada beberapa saksi yang melihat tindakan kejam Elisa, termasuk Christina yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Dan bahkan Alexia yang merupakan putri kerajaan Midgard juga sebelumnya berjanji akan membawanya ke pengadilan. Cuma kan ternyata pada akhirnya Elisa tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Walaupun ya di sini belum dijelaskan apakah Alexia sudah ikut memberikan kesaksiannya atau belum. Chit aja yang mendengar itu sampai ikutan cukup kaget dan berpikir kalau kekuatan bangsawan agung memang luar biasa. Lalu setelah mengingatnya, Chit dan kedua temannya pun ikutan meninggalkan kelas dan pulang menuju kamar Chit untuk kembali berjudi. Dan singkat cerita di malam harinya, saat itu Chit sedang berbaring dengan segepok uang kertas yang dia dapatkan dari Hyoro dan Jaga. Chit mengatakan kalau kemenangan mutlak selalu terasa hampa. Sedangkan Hyoro dan Jaga tentunya sudah pulang dengan kekalahan seperti biasa. Setelah itu Chit pun mulai merapikan kamarnya dan juga menyimpan uang yang dia dapatkan di kotak penyimpanan uangnya, atau yang biasa dia siapkan khusus untuk keperluan aksi penguasa bayangannya. Nah, berhubung saat itu Chit masih ada waktu dan masih terlalu dini untuk tidur, dia pun mulai melakukan latihan malam seperti biasa. Namun tak lama kemudian dia malah menemukan satu kartu lagi di samping tempat tidurnya dan kartu itu kelihatan sangat mengkilap. Dia pun langsung mengambilnya dan ternyata kartu itu memang dibuat dengan desain yang sangat mewah. Sedangkan di bagian depannya tertulis kartu keanggotaan bar kelas atas Royal Mitsugoshi. Lalu di bagian belakangnya tertulis nomor anggota yaitu 001 Chit Kageno. Dia pun langsung ingat kalau Gamalah yang sebelumnya memberikan kartu itu. Soalnya mereka bilang akan segera membuka bar kelas atas khusus anggota perusahaan Mitsugoshi. Cuma ya seperti biasa Chit langsung berpikir kalau mereka pasti berniat mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari pengetahuan yang sudah Chit berikan itu. Soalnya Chit juga lah yang pasti memberikan pengetahuan semacam itu. Namun Chit juga jadi merindukan sebuah percakapan rahasia di bar yang biasa dia tonton di film mata-mata dan sebagainya. Jadi di malam itu Chit berniat pergi ke sana dan berniat melakukan adegan semacam itu. Tentunya sebelum pergi dia sempat melirik simpanan uangnya dulu, walaupun dia yakin kalau mereka pasti akan memberikan diskon untuknya. Cuma kalaupun tidak, maka seperti biasa Chit akan menggunakan trik andalannya yaitu tinggal kabur aja. Nah, begitu memikirkan mata-mata, Chit langsung terpikirkan untuk menggunakan setelan jas yang keren. Karena kostum yang biasa dia gunakan untuk menyamar sebagai John Smith juga sudah agak compang-camping. Jadi Chit akan menggunakan setelan jas Mitsugoshi yang diberikan oleh Alpha. Lalu setelah itu dengan cepat Chit pun sudah sampai di bar yang dia tuju. Ternyata letaknya itu di ruang bawah tanah di sebuah gang sempit. Walaupun memang setelah memasukinya, Chit langsung paham kalau desain dan interiornya kelihatan sangat mahal. Bahkan lantai dan meja yang mereka gunakan terbuat dari bahan yang sangat langka yang sepertinya bernilai sampai ratusan juta yeni. Begitu Chit memasukinya, tentu dia langsung disambut dengan sangat baik dan langsung menunjukkan kartu keanggotaannya. Cuma saat dipersilahkan untuk memasuki ruang VIP, Chit mengatakan di bagian counternya saja. Nah, ada dua anggota yang saat itu menyambut kedatangan Chit yaitu Kai dan Omega. Dan sepertinya mereka berdua juga yang ditugaskan untuk menjaga bar itu. Jadi Kai yang menjadi bartendernya, sedangkan Omega yang bagian menyambut para tamu dan mungkin kadang juga menggantikan Kai sebagai bartender. Chit pun yang tidak asing dengan wajah mereka sempat bertanya apakah sebelumnya kita pernah bertemu. Lalu mereka segera mengenalkan diri dan mengatakan kalau kita pernah bertemu di perusahaan Mitsugoshi. Chit langsung ingat kalau mereka sering berada di samping Gamma. Tentunya menjadi sebuah kehormatan yang sangat tinggi bagi Kai dan Omega karena Chit sampai mengingatnya. Oh ya, mungkin kalian sudah paham kalau Kai dan Omega itu baru muncul secara langsung di light novelnya. Tidak seperti di anime yang sangat sering kali dimunculin. Di sini Chit pun memesan sebuah minuman yaitu vodka martini. Cuman entah kenapa saat Kai membuatkannya, tangannya tidak pernah berhenti untuk gemetar.
Bahkan semakin Cid memperhatikannya, dia semakin gemetaran. Cuma Cid hanya berpikir kalau mungkin hal itu memang dibutuhkan bagi para bartender yang sudah sangat terampil. Walaupun ya mungkin Kai memang beneran sangat gugup dan sampai gemetaran. Ya, seperti biasa di sini Cid memperlihatkan sikap yang sangat tenang dan seolah-olah sedang menguji mereka. Tak lama kemudian ada suara dingin yang memanggil Cid dari belakang dan tentu Cid langsung tahu kalau itu adalah suara Alpha. Tentu mereka saling menyapa dan sempat basa-basi satu sama lain. Karena memang sudah cukup lama tidak bertemu dan seperti biasa Cid merasa kalau Alpha sudah semakin kelihatan dewasa. Di sini Alpha sempat bertanya, bukankah kau tidak suka minuman keras? Lalu Cid menjawab, apakah aku pernah mengatakan itu? Soalnya kan Alpha selalu memperhatikan Cid dan Alpha merasa kalau sebenarnya Cid itu nggak menikmati minuman keras yang dia minum. Walaupun Cid langsung menjawabnya, bukan berarti aku tidak menyukainya. Tak lama kemudian Alpha pun ikutan memesan minuman yaitu Manhattan dan seperti biasa Kai sampai gemetaran dalam membuatnya. Nah, Manhattan yang dipesan Alpha itu seharusnya berbahan dasar whisky. Jadi Cid pun bertanya apakah kalian juga sudah menyempurnakan whisky. Ya, Cid pura-pura bertanya seperti ini supaya memberi kesan kalau dirinya memang paham apa yang sedang mereka omongin. Lalu Alpha pun menjawab sudah, tapi belum sampai dipasarkan. Karena pasti harganya akan sangat tinggi. Soalnya sebelumnya mereka sempat meminta bangsawan dari Velgata untuk mencicipinya dan bahkan dia mau membayar 2 juta zeni hanya untuk 1 botol. Tentunya Cid yang mendengar itu semakin menyesal karena sudah memberikan pengetahuan seperti itu pada mereka. Apalagi di sini Alpha juga mengatakan kalau ini semua berkat pengetahuanmu. Setelah itu Alpha berkata, aku sangat senang karena akhirnya kau mau memakai setelan itu. Aku sengaja memasangnya khusus untukmu dan itu terbuat dari bahan khusus yaitu sutra hitam. Ya, jadi ulat sutra hitam itu merupakan jenis yang lebih besar dan sangat ganas dan hanya para pemburu terampil yang mampu mendapatkannya. Nah, karena Cid mau memakainya dan itu membuat Alpha sangat senang, jadi Alpha bilang akan melupakan janji yang pernah Cid buat untuknya yang tentunya belum pernah Cid tepati. Walaupun ya tentu Cid nggak ingat janji apakah itu. Lalu di sini sambil menikmati minuman yang mereka pesan, mereka pun mulai membicarakan hal-hal yang cukup serius, yaitu mengenai perkembangan di kerajaan Oriana. Cuma ya setelah Cid pura-pura bertanya bagaimana dengan misi itu dan setelah Alpha memberitahu Cid kalau kamu bisa membicarakan apapun di tempat ini. Soalnya di bar itu hanya khusus untuk anggota Shadow Garden. Walaupun ya tentu sebenarnya Cid selalu mendapatkan laporan penting mengenai perkembangan kerajaan Oriana dan juga perkembangan dari beberapa misi lainnya. Cuma kan tentu semua laporan yang mereka buat selalu menggunakan huruf Kono dan juga banyak kode misterius yang tidak mungkin bisa Cid pahami. Malahan di sini Cid sampai mengatakan kalau aku sudah membaca semuanya dalam 3 detik. Tentunya Alpha yang mendengar itu langsung berpikir kalau teknik pemrosesan otak Cid semakin meningkat. Bagi Alpha itu adalah kemampuan tingkat tinggi yang bahkan sampai saat ini Alpha dan yang lainnya masih belum mampu untuk menguasainya. Ya, jadi mengenai perkembangan kerajaan Oriana, Alpha mengatakan kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Dan bahkan Rose Oriana juga sudah menjadi ratu kerajaan itu sudah memutuskan untuk bertarung. Sedangkan Shadow Garden sendiri sudah mengeluarkan banyak modal dan juga teknologi untuk bisa mendukungnya. Di sini sambil bercanda, Alpha mengatakan dari semenjak pertama kali kau melakukan kontak dengannya, aku cemburu karena tampaknya kau sangat peduli dengannya. Lalu Cid pun mengatakan soalnya dia adalah pion yang dibutuhkan dalam rencana. Setelah itu di sini mereka melanjutkan perbincangan serius seperti biasa dan tentu sebenarnya Cid cuma pura-pura memahaminya aja. Sampai akhirnya Alpha ngomongin tentang laporan Zeta yang ternyata dia sudah menghancurkan semua fraksi Fenrir sampai tak tersisa. Jadi setelah Cid mengalahkan Fenrir di insiden sebelumnya, Zeta dengan cepat langsung menghancurkan anggota fraksi Fenrir yang masih tersisa dan bahkan hal itu dilakukan hanya dalam waktu setengah hari. Karena sebelum itu Zeta sudah menyelidiki semuanya dari mulai tempat persembunyian mereka, lalu rute pelarian mereka dan sebagainya. Alpha bilang Zeta melakukan itu bersama Victoria dan beberapa anggota Numbers lainnya. Cuma Alpha yakin masih ada beberapa hal yang belum Zeta laporkan. Bahkan di sini Alpha sampai meminta Cid untuk sesekali menegurnya dan jangan terlalu memanjakannya. Walaupun Cid malah mengatakan kalau dia punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Di sini Alpha juga sempat menyinggung laporan Zeta mengenai keluarga Geno yang masih tak sadarkan diri. Dan bahkan Alpha berniat menyelidikinya lebih lanjut. Cuma kan Cid langsung mengatakan serahkan saja urusan kakak padaku.
Nah, sebelumnya kan Cid sempat mendengar percakapan Christina mengenai Elisa yang ternyata dinyatakan tidak bersalah. Jadi di sini Cid yang penasaran sempat bertanya pada Alpha mengenai hal itu. Tentunya Alpha langsung tahu mengenai kasus itu dan bahkan Alpha langsung menawari Cid, apakah kau ingin Elisa dinyatakan bersalah? Cuma bukan itu yang Cid maksud, melainkan kenapa dia bisa dibebaskan. Padahal ada banyak bukti dan juga kesaksian yang sangat jelas. Di sini Alpha pun mulai menjelaskan siapa ya Elisa dan kenapa dia punya pengaruh yang begitu besar di kerajaan Midgar. Ya, jadi sebenarnya kerajaan Midgar itu sudah sangat bobrok di dalamnya, terutama dalam hal korupsi yang sudah sangat mengakar. Mengingat kerajaan itu sendiri memang sangat besar dan jauh lebih besar dari kerajaan Oriana. Nah, ayah Elisa itu seorang markuis yang bernama Brada Akuikan. Dia adalah pemimpin dari fraksi yang dianggap sebagai simbol korupsi di kerajaan itu, dan nama fraksi itu adalah 13 Next Sword atau 13 pedang malam. Seperti namanya, mereka adalah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 13 orang yang punya pengaruh yang sangat besar di kerajaan itu, sampai mereka dikenal sebagai penguasa bayangan kerajaan Midgar. Bahkan mereka juga punya hubungan yang sangat kuat dengan sekte dan beberapa organisasi kriminal lainnya. Cuma yang terlibat langsung atau yang menangani kasus itu adalah anggota ke-13 yang juga merupakan orang kepercayaan berat, yaitu Guetemono dan seorang jaksa penuntut. Dialah yang biasa menangani dan menutupi semua kejahatan yang dilakukan 13 Next Sword. Jadi sekalipun ada bukti dan juga kesaksian, mereka tetap bisa mengatasi semuanya. Di sini Alpha juga menunjukkan selembar kertas yang berisi info dan biografi mengenai Guetemono atau orang yang menangani langsung kasus itu dan juga 12 anggota lainnya. Tentunya mereka inilah yang selama ini merusak reputasi kerajaan Midgar dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dan karena tidak ada yang berani ikut campur, makanya semakin lama mereka semakin berkembang. Ya, sebenarnya Alpha berniat berurusan dengan mereka nantinya. Cuma kan saat ini Shadow Guardian lagi sangat disibukkan dengan kerajaan Oriana. Jadi Alpha sengaja membiarkan orang-orang itu bersenang-senang lebih dulu. Di sini setelah mendengar semua itu, Cid mengatakan punya ide yang sangat menarik. Alpha pun bertanya kedengarannya sangat menyenangkan, apa yang akan kau lakukan? Lalu Cid menjawab, lihat saja nanti. Dan Alpha berkata lagi, jika butuh sesuatu hubungi saja aku. Setelah mengatakan itu, Alpha langsung menghilang bersama kabut dan bahkan bagi Cid itu gerakan yang sangat keren. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan Guetemono yang saat itu sedang sibuk dengan beberapa dokumennya, sambil menikmati kopi yang dia beli dari Mitsugoshi. Semua dokumen itulah yang merangkum urutan kejadian mengenai kasus Elisa, lalu biaya yang dikeluarkan untuk menutupinya dan siapa yang harus disuap dan juga siapa yang harus disingkirkan. Memang semuanya berjalan dengan lancar dan Elisa dinyatakan tidak bersalah, cuma kan biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus itu juga sangat banyak. Karena memang ada beberapa saksi yang cukup merepotkan seperti misalnya Alexia dan juga Christina. Malahan sepertinya Guetemono juga berniat sekalian menyingkirkan Kanade supaya nantinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya intinya dia bekerja cukup keras hanya untuk menangani kasus itu. Namun baginya itu tidak masalah, karena dia juga sudah bosan menjadi anggota ke-13. Dia yakin setelah semuanya selesai, dirinya pasti akan langsung ditawari untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dan tidak akan berada di urutan terakhir yaitu 13. Sebenarnya Guetemono masuk ke 13 Next Sword itu dengan mengikuti jejak ayahnya yang saat ini sudah mati. Kematian ayahnya juga merupakan sebuah misteri dan hanya dianggap sebagai kecelakaan. Tapi Mono tidak akan pernah lupa dengan luka tusukan di punggungnya. Malahan dia berpikir kalau kasus Elisa dan ayahnya pada dasarnya memang sama. Nah, di malam itu entah kenapa dia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Bahkan dia sampai bolak-balik melihat jendela hanya untuk mengeceknya. Saat itu dia pun akhirnya membunyikan lonceng di ruangannya untuk memanggil para pelayan ataupun para penjaga. Namun entah kenapa tidak ada satupun penjaga yang datang ke ruangan itu. Malahan saat itu sudah ada satu sosok badut yang sedang duduk di kursi ruangannya dan bahkan pakainya sudah berlumuran darah. Mono pun dengan ketakutan beberapa kali bertanya, siapa kau dan sejak kapan kau ada di sana? Mono juga terus membunyikan loncengnya untuk memanggil para penjaga walaupun tidak ada satupun para penjaga yang datang ke ruangan itu. Cukup lama badut itu hanya dia menatap Mono yang terusan panik. Sampai akhirnya dia mulai berdiri dan dengan pelan mendekati Mono yang semakin lama semakin ketakutan. Apalagi di saat sang badut menunjukkan senyumnya yang kelihatan sangat menakutkan.
Dengan panik Mono sampai berpikir apakah threat the next world akhirnya juga menyingkirkanku. Tapi apa alasan mereka, bukankah aku sudah berkontribusi besar pada organisasi ini? Saat itu Mono menuju pintu dan berniat mencari perlindungan dari para penjaga. Cuma setelah dia membuka pintu, ternyata di luar ruangannya sudah ada banyak mayat yang dibantai dengan sangat mengerikan. Jadi semua penjaga di tempat itu sudah dibantai semuanya oleh sang badut. Tentunya dengan panik dan ketakutan, Mono terus lari menjauh dari sang badut. Karena walaupun tubuh Mono gemuk, namun ternyata dia punya gerakan yang lumayan cepat. Tapi begitu dia melihat ke atas, ternyata sang badut sudah kembali menatapnya. Dan bahkan tak lama setelah itu, sudah ada satu kartu yang menancap di kepala Mono. Perlahan dia pun jatuh ke belakang dan akhirnya Goethe Mono pun mati di malam itu. Lalu sang badut mengatakan satu sudah jatuh. Ya tentunya sang badut itu adalah cheat yang sedang menyamar dengan mode barunya yaitu Jack the Ripper. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.